TNI Angkatan Udara memperlihatkan pesawat tempur Rafale yang dipesan Indonesia dan pada bagian sayap ekornya sudah dipasang bendera merah putih sebagai tanda identitas negara. Para pencinta dunia aviasi dan juga para penonton setia yang pikir Rafale itu nama minuman soda baru. Tenang, saya jelasin. Rafale ini bukan buat diminum, tapi buat terbang. Dan kalau terbangnya salah arah, tetangga bisa langsung protes ke PBB. Belakangan ini dunia militer Indonesia lagi heboh. Bukan karena perang, bukan juga karena parade besar-besaran. Tapi karena ada bocoran yang bikin netizen dan pencinta alusista heboh. Kabarnya, jet tempur Rafale pesanan Indonesia, salah satunya, sudah selesai dibangun. Nah, awalnya ini cuma gosip. Media luar negeri mulai bisik-bisik. Katanya, Rafale pertama Indonesia udah kelihatan tuh di pabriknya. Lokasinya di mana? Di fasilitas manufaktur Dassault Aviation, Bordeaux, Prancis. Keren banget kan? Bayangin, dari pabrik pesawat di Eropa, mereka udah bikin pesawat tempur buat kita. Media asing Defense Security Asia bahkan nulis artikel berjudul First Indonesian Rafale B Rolls Out from Dassault Factory. 66 jet fleet to dominate Southeast Asia skies. Jujur aja, judulnya udah kayak trailer film perang Hollywood. Tapi kali ini beneran nyata. Apalagi pesawat yang dimaksud punya nomor seri T0301, kursi ganda, dan pertama kali terlihat 30 Juli 2025. Dan sekarang udah nggak bisa dibilang rumor lagi, karena TNI AU sendiri yang konfirmasi. Bahkan TNI AU nggak cuma konfirmasi, tapi langsung gerak cepat. Mereka upload di Instagram, ya tentara kita update juga di IG. Ngasih tahu bahwa Indonesia udah kirim personel ke Prancis. Tujuannya apa? Biar nanti waktu Rafale sampai di Indonesia, kita nggak cuma punya barangnya, tapi juga SDM yang ngerti banget cara ngoperasiinnya. Ada 16 orang pilihan yang dikirim, 4 penerbang dan 12 teknisi. Ini teknisi bukan sembarangan loh teman-teman. Mereka dibagi jadi beberapa spesialisasi, vektor, avionik, dan armamen. Bahasa gampangnya, ada yang fokus ke sistem mesin, ada yang urus otak elektronik pesawat, dan ada yang spesialis pegang senjatanya. Jadi kalau pesawat ini diibaratkan manusia, mereka yang jaga jantung, otak, dan ototnya. Pelatihannya juga nggak main-main. Dari kelas teori, masuk ke hangar, lalu lanjut on the job training di skuadron operasional Prancis. Pilotnya, mereka belajar teori sistem Rafale, lalu latihan di simulator, dan akhirnya terbang beneran. Mulai 20 Agustus sampai Desember nanti, latihan mereka pindah ke pangkalan udara Saint-Dizier, Prancis, biar terbiasa sama simulasi misi tempur yang real banget. Kenapa pelatihan ini penting? Karena Rafale itu bukan pesawat tempur biasa. Ibaratnya, ini bukan naik motor bebek. Ini nyetir Formula 1 di udara. Salah pencet tombol, bisa bikin rudal nyasar ke rumah orang. Jadi, semua harus matang sebelum kita resmi punya armada ini. TNI AU sendiri bilang, ini semua bagian dari komitmen membangun kekuatan udara modern dengan orang-orang terbaik yang siap menjaga langit Indonesia. Kalau semua sesuai rencana, tahun 2026, Rafale pertama akan resmi masuk ke Indonesia. Bayangkan, dari gosip di media luar, sekarang kita udah hitung mundur sampai hari hanya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin Rafale ini, jangan bayangin cuma pesawat keren yang bisa ngebut di udara. Ini pesawat tempur multi-role generasi 4,5 yang udah terbukti di berbagai medan tempur, mulai dari misi pengintaian, serangan udara ke darat, sampai dogfight lawan pesawat lain di udara. Jadi kalau ada yang nyeletuk, palingan cuma pajangan doang. Wah, itu sama aja kayak bilang tank Leopard itu cuma truk besar yang dicat hijau. Fitur-fiturnya? Nih, biar nggak cuma heboh tapi juga paham teknologinya. Rafale ini punya radar AESA RBE-2AA yang sanggup deteksi target sampai ratusan kilometer, plus sistem peperangan elektronik Spectra yang bisa bikin musuh nyesel udah ngunci rudalnya. Intinya, ini pesawat bisa jadi predator di udara sekaligus ninja yang susah dilacak. Senjatanya lengkap, bisa bawa rudal udara ke udara Meteor, Mika, rudal udara ke darat Scalp, bom pintar, sampai meriam internal 30 mm.
Kalau diumpamain manusia, Rafale ini bukan cuma jago silat, tapi juga bawa panah, pistol, pedang, dan granat di tasnya. Nah, kabar bagusnya, Indonesia nggak cuma beli 1-2 pesawat doang. Totalnya kita pesan 42 unit, tapi paket pembelian ini dibagi bertahap. Dan yang T0301 ini adalah langkah awal yang bikin semua mata di Asia Tenggara mulai melirik. Soalnya, begitu semua unit masuk, TNI AU bakal punya kekuatan udara yang bikin negara tetangga mikir 2 kali sebelum iseng-iseng nyelonong ke wilayah kita. Yang lebih menarik lagi, pembelian Rafale ini bukan cuma soal punya barang canggih. Ada transfer teknologi, ada pelatihan personel, dan ada kerjasama industri pertahanan yang bisa bikin kemampuan kita naik kelas. Betul, bahkan pelatihannya di Perancis ini bakal jadi pengalaman berharga banget buat TNI AU. Mereka nggak cuma belajar teknis, tapi juga menyerap budaya operasi militer udara yang udah teruji di negara penghasil Rafale. Ya, siapa tahu nanti pulang-pulang logatnya jadi, "Bonjour, Pak Komandan." Oh iya, di pangkalan udara Saint-Desire itu, mereka bakal ketemu langsung sama pilot-pilot tempur Perancis yang udah punya jam terbang di zona konflik beneran. Kalau di film action, kita lihat latihan tempur sambil teriak-teriak di radio. Nah, ini fancy nyatanya. Bedanya, kalau salah manuver di simulator masih aman. Tapi kalau udah di udara beneran, salah sedikit bisa langsung ejek. Dan untuk teknisinya, mereka bakal megang Rafale langsung di hanggar. Mulai dari ngecek sistem mesin, merakit senjata, sampai memastikan setiap baut dan kabel terpasang sempurna. Karena di dunia militer, satu baut longgar itu bisa jadi masalah besar, apalagi itu di pesawat tempur. Ibaratnya, ini kayak ngepasang roda Formula One, beda milimeter aja bisa berabe. Yang bikin bangga, TNI AU benar-benar serius di tahap persiapan ini. Mereka tahu punya pesawat canggih tanpa SDM yang mumpuni, sama aja kayak punya smartphone 50 juta, tapi cuma dipakai buat buka kalkulator. Makanya semua dipersiapkan biar waktu Rafale mendarat di Indonesia, dia bukan cuma jadi pajangan di hanggar, tapi langsung siap tempur. Kalau kita ngomongin dampak strategisnya, kehadiran Rafale di Indonesia ini ibarat pemain baru yang langsung bikin semua tim lawan di Liga Asia Tenggara mulai waspada. Selama ini, kekuatan udara di kawasan ini didominasi oleh beberapa pemain besar. Singapura dengan F-15SG dan F-16 mereka, Malaysia dengan Su-30 MKM, lalu ada Thailand dengan Gripen C dan D. Nah, masuknya Rafale bakal mengubah peta kekuatan ini secara signifikan. Kenapa? Karena Rafale punya fleksibilitas tinggi. Dia bisa main di misi jarak jauh, pertempuran udara jarak dekat, serangan darat, bahkan misi maritim dan udara. Artinya, dalam satu paket, Indonesia punya Swiss Army Knife-nya dunia aviasi militer. Bagi negara tetangga, ini jelas bikin mereka harus hitung ulang strategi. Kalau sebelumnya ancaman udara kita masih bisa diantisipasi dengan armada mereka, sekarang mereka harus mikir 2 kali sebelum mencoba aksi iseng di perbatasan. Istilahnya, kalau dulu mungkin mereka nyelonong sambil senyum, nanti bisa-bisa cuma lirik dari jauh lalu pura-pura sibuk ngepel handgar. Yang paling menarik, Rafale Indonesia ini kemungkinan besar akan jadi sparring partner buat latihan gabungan dengan negara sahabat. Bayangin, latihan dogfight antara Rafale kita dengan F-15 milik Singapura atau F-35 milik Australia di masa depan. Buat pilot itu ibarat tanding tinju kelas dunia. Bukan cuma keren, tapi juga nambah jam terbang dan pengalaman tempur yang berharga. Selain itu, di kawasan Indo-Pasifik yang tensinya makin panas, punya Rafale berarti Indonesia bisa tampil lebih percaya diri di forum keamanan regional, baik itu di Laut Natuna Utara yang rawan gesekan, maupun di misi perdamaian internasional PBB. Pesan yang ingin disampaikan jelas, Indonesia siap menjaga langitnya sendiri dan kalau perlu, langit teman-teman juga. Dari sisi politik pertahanan, ini juga langkah yang bikin hubungan Indonesia-Prancis makin erat. Selain jualan pesawat, Prancis juga bisa buka pintu kerjasama teknologi, industri, bahkan pendidikan militer. Dan buat kita, itu artinya ada peluang besar untuk mengembangkan industri dirgantara nasional. Siapa tahu, nanti ada komponen Rafale yang bisa diproduksi langsung di Indonesia. Bukan cuma beli jadi, tapi juga ikut bikin. Satu hal yang sering dilupakan orang adalah efek psikologisnya. Ketika sebuah negara punya alutsista yang diakui dunia, itu bisa jadi faktor penangkal sebelum konflik meletus. Bahasa kasarnya, ini kayak punya anjing penjaga besar di halaman rumah. Kadang cuma dengan melihatnya saja, orang udah males coba masuk. Nah, buat TNI AU sendiri, ini juga tantangan internal. Mereka harus memastikan Rafale bukan cuma jago di parade 17 Agustus, tapi benar-benar siap pakai di skenario perang modern. Artinya, logistik, suku cadang, sistem perawatan, dan kesiapan tempur harus dijaga 24 jam penuh. Ibaratnya ini bukan cuma beli mobil sport ya, tapi juga harus punya pit stop Formula One di rumah.
Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.